Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya.
Allah sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Demikianlah pujian yang baru saja dinaikkan oleh Healing Harmony Singers. Saudaraku, Mazmur 28 ayat 7a mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, burung Raja Wali adalah burung yang paling panjang usianya. Seekor burung Raja Wali bisa saja mencapai umur hingga 70 tahun. Tetapi untuk mencapai umur tersebut adalah pilihan bagi seekor Raja Wali, apakah dia mau hidup sampai 70 tahun atau hanya 40 tahun. Ketika burung Raja Wali mencapai umur 40 tahun, maka untuk dapat hidup lebih panjang lagi, 30 tahun lagi, dia harus melewati sebuah proses transformasi tubuh yang sangat menyakitkan. Pada saat inilah Raja Wali harus menentukan pilihan untuk melewati transformasi yang menyakitkan itu atau melewati sisa hidup yang tidak menyakitkan namun singkat menuju kematian. Saudara, pada umur 40 tahun, paruh Raja Wali sudah sangat bongkok dan panjang hingga mencapai lehernya dan ia akan sulit untuk makan. Cakar-cakarnya pun sudah tidak tajam. Bulu pada sayapnya juga sangat tebal sehingga sangat sulit untuk dapat terbang tinggi. Dan bila seekor Raja Wali memutuskan untuk melewati transformasi tubuh yang menyakitkan tersebut, maka ia harus terbang mencapai pegunungan yang tinggi, kemudian membangun sarang di puncak gunung tersebut. Lalu dia akan mematuk-matuk paruhnya pada bebatuan di gunung hingga paruhnya itu lepas. Dan setelah beberapa lama, paruh barunya akan muncul. Dengan paruhnya yang baru ia mencabut kuku-kukunya satu persatu dan menunggu hingga kuku-kuku baru yang lebih tajam tumbuh. Lalu ketika kuku-kuku tersebut tumbuh, ia akan mencabut juga bulu sayapnya hingga rontok semua dan menunggu bulu-bulu yang baru tumbuh pada sayapnya. Saudara, ketika semua itu telah dilewati, Raja Wali itu dapat terbang kembali dan menjalani kehidupan normalnya dengan kekuatan yang baru yang luar biasa. Begitulah transformasi menyakitkan yang harus dilewati oleh seekor burung Raja Wali selama kurang lebih setengah tahun. Dan kekuatannya sesudah transformasi menyakitkan itu berlipat kali. Haleluya. Saudaraku, sebuah refleksi bagi kehidupan kita bahwa terkadang untuk membawa kita kepada sebuah perubahan membutuhkan proses yang sungguh menyakitkan, tidak mudah, perlu perjuangan keras. Tetapi mata hati kita harus percaya dan yakin menatap ke depan dengan optimis bahwa kita mampu menerobos setiap tekanan bahkan kesakitan yang dialami, sama seperti apa yang dialami oleh Raja Wali. Saudaraku, hidup itu pilihan. Untuk mencapai perubahan yang lebih baik, maka pilihan yang tepat adalah menjalani proses itu walaupun sakit. Bapak Ibu, Roma 5 ayat 3-4 dikatakan bahwa kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Haleluya. Amin. Saudara, malam ini saya mau katakan bahwa Allah tidak iseng untuk menciptakan dan membentuk segala sesuatu. Tidak ada yang menciptakan segala sesuatu baik di bumi maupun di alam semesta selain Allah kita. Dan oleh karena Ia adalah Allah yang menciptakan dan menjadikan serta mengendalikan segala sesuatu, maka malam hari ini dengar, Ia adalah Allah sumber segala sesuatu. Haleluya. Bersama Healing Harmony Singers, mari naikkan pujian ini bersama. Kau tetap selamanya.
haleluya. Allah kita menciptakan dan menjadikan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup kita setiap jemaat yang mendengarkan program ini. Dengar Bapak Ibu, saudara berharga dan sangat bernilai di matanya. Saudara ada di dunia bukan karena kebetulan. Jauh sebelum saudara ada di dalam benak orang tua saudara, saudara sudah ada dalam pikiran Allah. Dan memang Tuhan menciptakan saudara di dunia untuk menggenapi setiap tujuannya di dalam hidup saudara. Bapak Ibu, Allah merancang setiap bagian tubuh kita secara unik. Ia dengan sangat terencana memilih ras Anda, warna kulit Anda, rambut Anda, tubuh Anda seperti yang Ia inginkan. Dan kita tidak berhak apapun untuk mengkomplain hasil ciptaannya. Tidak ada satupun yang dapat berhak mengkomplain keberadaannya. Kita tidak punya hak untuk marah dan menyesali mengapa hidung kita pesek, mengapa rambut kita keriting, mengapa kulit kita hitam, sementara orang itu hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya lurus. Tidak ada satupun yang dapat mengkomplain keberadaan ini. Dengar Bapak Ibu, malam ini sekali lagi saya harus katakan, Anda ada bukan karena kebetulan. Segala sesuatu yang Ia ciptakan di dalam keberagaman itu adalah hasil karya seninya yang luar biasa. Bahkan suka duka dalam setiap kehidupan manusia dibuatnya untuk menjadikan simfoni kehidupan ini begitu indah. Haleluya. Dan bagian kita hanyalah mengucap syukur untuk apapun yang Ia buat, melakukan yang terbaik, menyerahkan diri di dalam tangannya dan percayalah kepadanya. Haleluya. Firman Allah mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat 5b, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Ia membuat Anda sedemikian rupa untuk satu alasan. Ia ingin menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan Anda. Ia ingin jadikan hidup Anda sungguh-sungguh berarti. Haleluya. Saudara yang mendengarkan program ini, tangkaplah bahwa Ia ingin menjadikan hidup saudara sungguh-sungguh berarti. Bersama Healing Harmony Singer, mari menyembah Tuhan Allah yang menjadikan hidup saudara berarti bagi Dia dan bagi orang banyak yang ada di sekitar saudara. Saudaraku, pastikan bahwa Ia adalah Allah yang menciptakan kita. Ia juga merancangkan hal yang terbaik bagi kita. Ia menjadikan hidup kita berarti. Saudara, Dia adalah Allah yang sangat penuh dengan kasih, unik dan kreatif. Kita diciptakan oleh Dia dan hanya untuk Dia.
Tetapi kecenderungan kita kadang tidak memahami rancangan Allah, lebih suka memilih jalan kita sendiri. Kita bahkan kurang percaya akan jalan-jalan Allah dan suka mengambil jalan pintas. Saudara, mengakhiri kebenaran firman Allah ini, saya ingin menghadirkan seorang figur yang sungguh sangat menjadi inspirasi bagi kehidupan saya. Seorang yang bernama Helen Keller. Ia lahir pada tahun 1880 dan meninggal pada tahun 1968. Pada saat umur 20 tahun ia mengalami sakit yang membuatnya buta, tuli dan bisu. Namun saudaraku, keadaan buta, tuli dan bisu tidak membuatnya putus asa dan mempersalahkan Tuhan sebagai penciptanya. Semangatnya sangat tinggi untuk bisa berkomunikasi dengan dunia luar telah membuat ia mengenal huruf-huruf melalui jari-jarinya. Dan dalam beberapa bulan saja yang ia capai, ia telah membuat decak kagum dunia pendidikan. Ia tidak membatasi dirinya untuk hanya belajar tulis dan baca. Tetapi dengar, ia belajar keras untuk mampu berkata-kata dari kebisuannya, dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Allah sanggup mengubahkan dan menyatakan apa yang menjadi harapannya. Saudaraku, keyakinan dan kepercayaan yang luar biasa membuat keajaiban terjadi. Ia mampu menguasai bahasa Prancis, ia mampu menguasai bahasa Jerman, bahasa Latin. Lalu kemudian ia mendalami bahasa Itali untuk mempelajari sejarah Romawi, sehingga ia banyak mendapat penghargaan dari beberapa negara. Saudara, semasa hidupnya ia berbicara kemana-mana demi kepentingan orang-orang catat dan kemudian mencari dana untuk menolong kebutuhan mereka. Ia membuat banyak risalah, menulis buku, membuat film perihal dirinya untuk memotivasi orang lain. Salah satu tulisan hebat dari Helen Keller yang mengagumkan adalah, "Arahkanlah wajahmu kepada matahari dan engkau tidak akan melihat bayangan yang gelap." Tulisannya mengagumkan. Ia mengatakan bahwa optimisme adalah iman dan kepercayaan yang menuntun pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan. Haleluya. Iman dan kepercayaannya yang sungguh kepada Allah, penciptanya, diungkapkan dalam tulisannya pada sahabatnya Edward Everett. Dikatakan di sana, mungkin kita tidak bisa melihat tulisan yang tertulis pada bintang-bintang, pada lautan luas, pada rumput yang hijau, pada warna violet dari langit, pada indahnya warna bunga dan delion. Mungkin kita tidak bisa mendengar suara merdu burung atau hempasan ombak di tepi pantai. Namun semuanya itu tidak boleh menghalangi kita dalam melihat kekuasaan Allah dan menaruh pengharapan dan iman kepadanya untuk hal-hal yang belum kita lihat. Haleluya. Saudaraku, malam hari ini, apa yang menjadi masalah bagi tubuh, roh, dan jiwa saudara? Hari ini saya mau katakan bahwa jika Helen Keller yang buta, tuli, dan bisu sungguh percaya kepada Allah yang sanggup mengubahkan dan mengangkatnya dari kekurangan, maka saudara jemaat Tuhan, saudara yang sempurna, pastikan bahwa bersama dengan Allah sumber segala hikmat engkau dimampukan untuk menangkap dan percaya dengan penuh keyakinan yang sungguh dan melihat akan perkara-perkara kerajaan Allah yang tidak atau belum kelihatan, dan hidupilah di dalam kuasa kerajaan yang tidak kelihatan selagi engkau hidup. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, semua yang Anda lihat atau alami hari-hari ini, suatu masalah yang mungkin menakutkan, mencekam, mencemaskan, mengkhawatirkan, membingungkanmu, itu adalah intimidasi perbuatan kerajaan kegelapan dan perbuatan kerajaan dunia untuk menggoncangkan iman dan percayamu sebagai anak-anak kerajaan terang. Tetapi malam ini saya taruh satu kebenaran yang kuat dan sungguh-sungguh benar, bahwa kita yang hidup di tengah pelbagai ancaman yang menggoncangkan iman dan percaya kita, bahkan berpotensi mematikan tubuh ini secara jasmani, tapi kita tidak perlu takut karena kita hidup di dalam suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya ajak saudara, mari masuk dalam dimensi yang lebih dalam dan izinkan Ia membentuk dan mentransformasi kehidupan kita demikian rupa,
Mungkin proses itu menyakitkan, tetapi percayalah bahwa di dalam kuasa kerajaan-Nya, setiap proses itu pasti akan mendatangkan kebaikan dan menjadikan saudara sebagai orang-orang Kristen raja wali yang memampukan saudara tetap terbang tinggi di tengah-tengah badai. Haleluya, haleluya. Taruh tangan di dadamu dan satu tangan lagi diarahkan dan angkat hatimu kepada Bapa di surga. Healing Harmony akan menuntun saudara dalam pujian penyembahan ini, dan rasakanlah kekuatan Tuhan turun dalam ruang dengar saudara, memenuhi hati dan pikiran saudara. Haleluya, haleluya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percaya. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.